Rashid nomor urut 22. Langsung saja ke intinya, selamat menyaksikan. Kajian etnografi merupakan cara untuk mempelajari manusia yang terdapat dalam masyarakat dengan ikut berbaur dalam masyarakat yang dikaji. Kajian ini berawal dari anggapan manusia mempelajari bentuk masyarakat harus didukung oleh pengamatan yang sistematis. 1. Konsep dasar kebudayaan dalam etnografi. Istilah etnografi berasal dari kata etnos dan kata grafien. Kata etnos yang berarti suku, etnis, atau bangsa, sedangkan kata grafien berarti naskah, tulisan, uraian, atau keterangan. Secara etimologis, etnografi berarti tulisan tentang satu atau lebih terkait kelompok, suku, etnis, atau bangsa. Penelitian etnografi membutuhkan penelitian lapangan, di mana etnografer bertindak sebagai orang yang mempelajari kebudayaan manusia. Pada dasarnya, etnografi mencoba menggambarkan suatu budaya dengan tujuan memahami cara orang lain hidup dari perspektif pengikut aslinya. Terdapat 3 aspek wujud kebudayaan atau pengalaman manusia dalam kajian antropologi. 1. Perilaku budaya. Aspek yang melihat apa yang dilakukan manusia dalam masyarakat. Yang kedua, pengetahuan budaya. Aspek yang melihat apa yang diketahui manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, artefak atau benda material budaya. Aspek yang melihat apa yang digunakan manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pengertian etnografi menurut para ahli. Penjaraningrat berpendapat etnografi merupakan kegiatan pengumpulan bahan, keterangan yang dilakukan secara sistematis tentang cara hidup dan kehidupan sosial terkait unsur kebudayaan dari masyarakat. John W. Creswell mengatakan bahwa penelitian etnografi merupakan prosedur penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang telah berkembang dan dianut oleh kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. James P. Spradlin mengatakan etnografi adalah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami tentang kehidupan individu. Sedangkan Roger M. Casey mendefinisikan etnografi sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Yang terakhir, pengertian etnografi menurut Burhan Buhin. Burhan Buhin menjelaskan etnografi sebagai suatu embryo dari antropologi. Artinya, etnografi lahir dari antropologi, setidaknya sudah mempelajari dasar dari antropologi. Yang ketiga, karakteristik etnografi. Yang pertama, tema budaya. Etnografer biasanya mempelajari kebudayaan yang berasal dari antropologi budaya. Etnografer tidak mempelajari apa yang mereka lihat dan tidak berupaya membuktikan sebuah hipotesis. Sebaliknya, mereka tertarik untuk memperluas pengetahuan tentang budaya dan meneliti topik-topik spesifik dari budaya tertentu dengan eksplorasi yang mendalam. Masalah budaya dalam etnografi bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk mempersempit penelitian, tetapi merupakan lensa yang memperluas perspektif peneliti saat memasuki arena penelitian. Yang kedua, kelompok untuk berbagi budaya. Sebuah kelompok budaya yang dimaksud dalam etnografi adalah 2 atau lebih individu yang telah berbagi perilaku, keyakinan, dan bahasa. Kelompok seperti itu biasanya memiliki ciri-ciri tertentu. Ukuran kelompok juga bervariasi, tetapi setiap anggota kelompok harus bertemu secara teratur dan berinteraksi selama jangka waktu tertentu untuk mengembangkan pola perilaku, pemikiran, atau bahasa. Kelompok-kelompok ini sering mewakili kelompok yang lebih besar. Etnografer mempelajari kelompok yang tidak mereka kenal dengan cara yang berbeda. 3. Menjiwai pola budaya seperti tingkah laku, kepercayaan, dan bahasa. Biasanya, seorang etnografer mencari pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa suatu kelompok yang telah mengadopsi budaya dari waktu ke waktu. Terdapat 2 hal penting sebagai tujuan menemukan perilaku, kepercayaan, dan bahasa umum ini. Pertama, kelompok yang diteliti harus memiliki atau mengikuti pola-pola umum yang dapat diamati oleh peneliti. Kedua, setiap anggota kelompok yang diteliti mengadopsi setiap perilaku, kepercayaan, bahasa, dan setiap kombinasi dari ketiga unsur tersebut. D. Penelitian langsung ke lapangan. Seorang etnografer mengumpulkan informasi dengan menghabiskan waktu di mana mereka bekerja, bermain,
budaya kelompok yang dikaji. Adapun data yang dikumpulkan oleh etnografer, yang pertama, data emik. Data emik berisi informasi langsung oleh para partisipan tanpa adanya perspektif pribadi peneliti. Yang kedua, data etik. Data etik berisi informasi yang berbentuk interpretasi peneliti yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan perspektif para partisipan. Yang ketiga, data negosiasi. Data negosiasi berisi informasi atas persetujuan bersama antara partisipan dan peneliti untuk digunakan dalam penelitian. Deskripsi dan interpretasi dalam konteks kelompok budaya. Karakteristik etnografi selanjutnya merupakan penjelasan tentang konsep tema, deskripsi dan interpretasi tetap dalam konteks budaya. Adapun ciri khas deskripsi kajian etnografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat yang menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, deskripsi yang tebal. Yang ketiga, analisis kualitatif. Konteks atau pengaturan. Konteks dalam etnografi adalah pengaturan situasi atau lingkungan yang mengelilingi kelompok atau budaya yang dipelajari. Konteks yang dimaksud berlapis-lapis dan saling terkait terdiri dari berbagai faktor seperti faktor sejarah, agama, budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Refleksivitas peneliti. Refleksivitas dalam kajian etnografi mengacu pada kesadaran atau keterbukaan peneliti untuk membahas bagaimana ia bisa menguasai perannya sambil menghormati dan menghargai budaya dan partisipan masyarakat. Sebab penelitian etnografi mengharuskan peneliti untuk tetap meneliti dan berada di lapangan dalam waktu yang relatif lama. A. Pendekatan holistik. Kepada informan atau etnografer harus bisa berbaur kepada masyarakat. Etnografer harus bisa memulai awal untuk bisa memberi aspek untuk masyarakat. B. Pendekatan semiotik. Pendekatan etnografi menentukan pendekatan semiotik, yaitu pendekatan yang tidak perlu empati kepada masyarakat. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan pendekatan holistik. Etnografi harus memahami makna dan berbagai simbol seperti kalimat, gambar, perilaku, dan lain-lain. C. Pendekatan kritikal. Pendekatan kritikal biasanya melihat etnografi sebagai suatu proses yang muncul sebagai dialog antara peneliti dan partisipan atau informan. Etnografi kritis berfokus pada kehidupan sosial dalam konteks politik dan kekuasaan. D. Pendekatan etnografi. Pendekatan ini berfungsi untuk menggunakan etnografi dalam mempelajari komunitas dan budaya di internet. Dalam kurung Kosinet 2010. Ciri khas etnografi adalah menggantikan penelitian lapangan dengan komunikasi berbasis komputer, terutama melalui internet.